Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riswana Adi Harabudiansa. Saya salah satu mahasiswa D1 Pendidikan Vokasi Berkelanjutan Institut Teknologi Bandung. Dalam video tutorial kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep sederhana bentuk arsitektur jaringan dan IP addressing. Konsep dan arsitektur jaringan. Komputer network atau jaringan komputer merupakan sekumpulan komputer yang dihubungkan melalui media fisik dan software yang memfasilitasi komunikasi antara komputer-komputer tersebut. Dengan demikian, sebuah komputer jaringan komputer yang sangat sederhana bisa digambarkan seperti gambar berikut. Nah, pada gambar terlihat bahwa komputer 1 dan komputer 2 terhubung melalui media fisik. Media fisik ini bisa berupa kabel ataupun udara yang menjadi media bagi komunikasi elektromagnetik, dan masing-masing komputer terhubung melalui media fisik dengan menggunakan kartu jaringan atau biasa disebut dengan Network Interface Card atau NIC. Adapun gambarnya seperti ini. Bila jaringan komputer terdiri dari cukup banyak komputer yang menempati suatu area lokal, maka jaringan ini dinamakan jaringan komputer lokal atau local area network. Dan selanjutnya nih, berdasarkan metode perorganisasiannya, jaringan komputer dibagi dalam 3 model perorganisasian. Untuk yang pertama yaitu ada metode atau model peer-to-peer. Model jaringan ini tidak memiliki server khusus. Masing-masing komputer membiarkan resource yang ada padanya untuk dapat digunakan oleh komputer lain, dan komputer-komputer tersebut diorganisasikan ke dalam sebuah workgroup. Selanjutnya yang kedua ada client server. Jaringan ini menggunakan sebuah server yang bertugas untuk melayani sejumlah klien. Selanjutnya yang ketiga ada hybrid. Jaringan ini merupakan gabungan dari model peer-to-peer dan model client server. Selanjutnya untuk konsep client server. Konsep client server sesuai dengan namanya, client server berarti adanya pembagian kerja mengolah data antara klien dan server. Saat ini sebagian besar jaringan menggunakan model client atau server. Secara singkat, jaringan client server adalah jaringan di mana komputer klien bertugas melakukan permintaan data dan server bertugas melayani permintaannya tersebut. Adapun klien yaitu user akan membuat permintaan melalui software klien. Dan aplikasi ini berfungsi yang pertama yaitu memberikan interface bagi user untuk melakukan jobs. Yang kedua, format request data ke bentuk yang dapat dimengerti oleh server. Yang ketiga, menampilkan hasil yang diminta pada layar. Komputer klien menerima instruksi dari user melalui interface yang disediakan, merubah format instruksi ke bentuk yang dapat dimengerti oleh database server, dan mengirimkannya melalui jaringan ke server yang dituju. Kemudian server akan mengolah request, memilih informasi yang sesuai, dan mengirimkannya kembali data hasil pengolahan ke klien. Klien kemudian mengolah data yang diterima untuk ditampilkan sebagai informasi yang berguna melalui interface yang tersedia. Dan untuk server, yaitu pada jaringan atau client server, server khusus digunakan untuk pemrosesan, penyimpanan, dan manajemen data. Server ini bertugas untuk menerima request dari klien, mengolahnya, dan mengirimkannya kembali hasilnya ke klien. Selanjutnya, untuk topologi jaringan dapat dibagi menjadi 6 kategori utama. Yang dimaksud dengan topologi jaringan adalah bentuk berhubungan dari satu jaringan, map of network. Topologi jika ditinjau dari segi berkeadaannya, kita lihat. Yang pertama itu ada topologi bintang atau topologi star. Kita lihat skema gambarnya seperti ini. Topologi ini mempunyai karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama, setiap node berkomunikasi langsung dengan sentral node. Traffic data mengalir dari node ke sentral node dan kembali lagi. Yang kedua, mudah dikembangkan karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung terhubung ke sentral node. Kemudian keunggulannya adalah jika satu kabel node terputus, yang lainnya tidak terganggu. Dapat digunakan kabel yang lower grade
karena hanya menghandle satu traffic node biasanya digunakan untuk kabel UTV. Selanjutnya untuk yang kedua yaitu ada topologi cincin atau topologi ring. Kita lihat skema gambarnya seperti ini. Topologi ini mempunyai karakteristik yang pertama yaitu lingkaran tertutup yang berisi node-node. Kemudian sederhana dalam layout, signal mengalir dalam satu arah sehingga dapat menghindarkan terjadinya collision atau dua paket data bercampur, sehingga memungkinkan pergerakan data yang cepat dan collision detection yang lebih sederhana. Problemnya sama dengan topologi bus. Biasanya topologi ring tidak dibuat secara fisik melainkan direalisasikan dengan sebuah konsentrator dan kelihatan seperti topologi star. Selanjutnya yang ketiga ada topologi bus. Topologi ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Kita lihat dulu skema gambarnya. Topologi ini memiliki karakteristik yang pertama merupakan satu kabel yang kedua ujungnya ditutup, di mana sepanjang kabel terdapat node-node dan umum digunakan karena sederhana dalam instalasinya. Kemudian signal melewati kabel dalam dua arah dan mungkin terjadi collision. Problem terbesar pada saat kabel putus, jika salah satu segmen kabel putus, maka seluruh jaringan akan terhenti. Dan selanjutnya ada topologi jala atau topologi mesh. Kita lihat dulu skema gambarnya. Topologi mesh ini dibangun dengan memasang link di antara station. Sebuah fully connected mesh adalah sebuah jaringan di mana setiap terminal terhubung secara langsung ke semua terminal yang lain, dan biasanya digunakan pada jaringan komputer kecil. Topologi ini secara teori memungkinkan, akan tetap tidak praktis dan biasanya cukup tinggi untuk diimplementasikan. Mesh topologi memiliki tingkat redundansi yang tinggi, sehingga jika terdapat satu link yang rusak, maka suatu stasiun dapat mencari link yang lainnya. Kemudian ada topologi extended star. Adapun skema gambarnya seperti ini. Topologi extended star merupakan perkembangan lanjutan dari topologi star atau topologi bintang, di mana karakteristiknya tidak jauh berbeda dengan topologi star, yaitu setiap node berkomunikasi langsung dengan subnode, sedangkan subnode berkomunikasi dengan central node. Traffic data mengalir dari node ke subnode, lalu akan diteruskan ke central node dan kembali lagi. Digunakan pada jaringan yang besar dan membutuhkan penghubung yang banyak atau melebihi dari kapasitas maksimal penghubung. Adapun keunggulannya yaitu jika suatu kabel subnode terputus, maka subnode yang lainnya tidak akan terganggu. Tetapi apabila central node terputus, maka semua node di setiap subnode akan terputus. Selanjutnya, tidak dapat digunakan kabel yang lower grade karena hanya menghandle satu traffic node. Karena untuk komunikasi antara satu node ke node lainnya membutuhkan beberapa kali hops. Selanjutnya ada topologi hierarchical. Kita lihat skema gambarnya seperti ini. Topologi ini biasa disebut sebagai topologi tree atau topologi pohon. Dibangun oleh seperti halnya topologi extended star yang dihubungkan melalui subnode dalam satu central node. Topologi ini dapat mensupport
baik baseband maupun broadband signaling, dan juga mensupport baik contention maupun token bus access. Kesimpulannya itu setiap jenis topologi di atas dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan pengguna. Topologi-topologi ini sering kita temui di kehidupan sehari-hari, namun kita tak menyadarinya. Topologi pertama yang digunakan adalah topologi bus. Semua topologi memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Selanjutnya, untuk konsep TCP/IP, yaitu TCP/IP protokol komunikasi untuk komunikasi antara komputer di internet. TCP/IP singkatannya yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Konsep TCP/IP mendefinisikan bagaimana perangkat elektronik seperti komputer harus terhubung ke jaringan internet dan bagaimana data harus ditransmisikan antara mereka. Kemudian yang kedua, TCP/IP layer. Adapun skema gambarnya seperti ini. ISO atau International Standard Organization mengajukan struktur dan fungsi protokol komunikasi data. Model tersebut dikenakan sebagai OSI atau Open System Interconnected. Terdiri atas 7 lapisan yang mendefinisikan fungsi. Untuk tiap layernya terdapat dari atas jumlah protokol yang berbeda. Masing-masing menyediakan pelayanan yang sesuai dengan fungsi layer tersebut. Yang pertama yaitu ada application layer, yaitu interface antara aplikasi yang dihadapi user dan resource jaringan yang diakses. Yang kedua ada presentation layer, yaitu rutin standar mempresentasikan data. Kemudian yang ketiga ada session layer, yaitu hubungan antar aplikasi yang berkomunikasi. Kemudian ada transport layer, yaitu menjamin penerima mendapatkan data seperti yang dikirimkan. Selanjutnya ada network layer, yaitu hubungan lintas jaringan dan mengisolasi layer yang lebih tinggi, pengalamatan dan pengiriman data. Kemudian yang keenam ada data link layer, yaitu pengiriman data melintasi jaringan fisik. Kemudian ada physical layer, yaitu karakteristik perangkat keras yang mentransmisikan sinyal. Selanjutnya, untuk yang ketiga yaitu konsep dasar IP address. IP atau Internet Protocol Address adalah numeric identifier yang ditujukan untuk mesin-mesin yang ada pada jaringan. IP address didesain untuk mengizinkan host yang ada pada suatu jaringan atau berkomunikasi dengan host di dalam jaringan yang berbeda. IP address terdiri dari 32 bit. Bit-bit tersebut dibagi ke dalam 4 bagian, ditunjukkan sebagai octet atau bit. IP address terdiri dari 2 bagian yang mengidentifikasikan alamat host dan network, atau 3 bagian yang mengidentifikasikan alamat host, subnet, dan network. Network address mengidentifikasikan alamat network yang unik, dan setiap mesin di dalam suatu jaringan yang sama membagikan alamat network sebagian besar dari IP address-nya. Alamat node juga didefinisikan secara unik sebagai node di dalam jaringan. Alamat ini harus benar-benar unik karena mengidentifikasikan tiap mesin yang terhubung dalam jaringan. Alamat ini juga ditunjukkan sebagai host address. Para desainer internet memutuskan untuk membuat kelas berdasarkan besarnya ukuran jaringan. Kelas yang umum digunakan terdiri dari 3 kelas, antara lain seperti ini skema gambarnya. Yang pertama yaitu kelas A. Bit dalam bit pertama harus 0, jadi kelas A baris di antara 0
atau 1 sampai 126. Bit pertama di dalam bit pertama menandakan network address dan 3 bit sisanya digunakan untuk node address. Seperti ini. Untuk kelas A, format IP address-nya sebagai berikut, yaitu network node. Kemudian untuk kelas B, 2 bit pertama ditentukan sebagai network address dan 2 bit sisanya digunakan sebagai node address. Bit pertama di dalam bit pertama harus 1, tetapi bit kedua harus selalu 0. Jadi kelas B harus di antara 128 dan 191. Bisa dilihat skema gambarnya. Adapun format IP address-nya yaitu network, node. Kemudian untuk kelas C, tipe bit digunakan untuk network address. 2 bit pertama di dalam bit pertama harus 1, tetapi bit ketiga harus 0. Jadi kelas C harus di antara 192 dan 223. Seperti ini. Adapun format untuk kelas C yaitu network, node. Dan mungkin cukup sekian video tutorial dari saya mengenai konsep sederhana bentuk arsitektur jaringan dan IP addressing. Mudah-mudahan video tutorial kali ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.